Oke, kali ini kita akan menjawab dari berbagai pertanyaan dari berbagai macam platform. Oke, apa aja itu? Nih, pertama. Tapi Mas, kenapa rata-rata pakai mangkok ganda proper kayak bahaya gitu? Bahayanya di mana, Mas? Karena gini, Mas, simpang siurnya di TikTok itu mangkok ganda proper itu bisa meledak ya. Tapi sebelum sampai ke mangkok ganda meledak itu, saya ingin menunjukkan pada kalian bahwa ini adalah sebuah tuner. Sebuah tuner yang saya modif seperti sabuk championnya John Cena tahun 2006, bisa diputar tuner sekaligus mikrofon. Nah, oke. Jadi saya mikrofonnya pakai tuner bengkel habis gitu ya. Nah, oke, kalau sebenarnya mangkok proper itu bisa meledak itu karena penggunanya yang error, seperti halnya pakai persentri yang keras. Nah, kerasnya itu melebihi batas. Batas aman persentri keras itu berapa, Mas? Sebetulnya batas amannya bagi saya itu 1000. Nah, tapi kalau misalnya 1000 itu perlu adanya penyesuaian, di mana penyesuaian ini Anda benar-benar harus teredukasi dari hal-hal dan material serta merek yang jelas. Ya, merek yang jelas. Seperti halnya beli persentrinya dari TDR, BRT, Daytona itu jelas. Tapi kalau misalnya tanpa merek, yang merek-merek bikinan sendiri itu ya tidak salah juga beli itu. Namun lebih marem aja ketika kita beli yang ada mereknya. Walaupun kita beli merek aja kadang masih ada yang mohon maaf ya cacat produk. Nah, tapi kebanyakan rata-rata mangkok proper meledak itu dia tuh gini. Nah, meledaknya itu bukan meledak yang kayak gini, kameramen. Nah, liatin ya. Meledaknya mangkok proper ini itu bukan meledak yang maju. Kan ada meledak yang dulu tuh maju gini, pecah, maju gini. Terus kalau yang proper tuh dia buka. Nah, dia buka. Kalau misalnya buka kayak gini tuh biasanya itu dari kampas gandanya, karena gini. Ini ya contohnya ya, ini meku rada angel lagi. Nah, dia kayak gini. Ini terlalu cepat. Kampas gandanya ini terlalu cepat ketika muter. Ini saya putar kayak gini ya biar agak enak. Terlalu cepat kayak gini ketika dia mau menyentuh gerung kayak gini. Itu lama-lama kalau misalnya overpower itu bisa nah ketika cepat gini ini buka. Nah, cepat gini itu di efek sumber efeknya dari mana? Buka kayak gini, cepat kayak gini tuh sumber efeknya dari ini. Dudukan persentri ini yang mungkin ini cornya ini bisa pecah, karena saya bilang kayak gini menerawang-rawang karena saya nggak tahu pasti mengenai apa yang sebetulnya terjadi, karena setiap kali mangkok proper pecah itu tidak disertakan asal usul dan tidak disertakan mengenai kronologinya, hanya langsung direkam pecahnya. Nah, tapi kalau mangkok proper seperti itu yang saya pahami itu adalah ininya tuh pecahnya tuh buka. Jadi yang samping-samping ini yang buka. Nah, samping-samping ini buka itu tandanya mungkin terjadi itu adalah ketika di standar 2 terus persentrinya berat atau keras, terus ininya lepas atau cornya ini pecah. Nih, cor-cornya ini loh, yang bagian cor ini tuh, cor ini dudukan persentrinya ini pecah atau lepas. Entah yang sini atau entah yang lawannya pecah. Jak. Nah, kalau nggak sini ya ini. Kan gini ya, kampas ganda kan gini ya. Nah, ini liatin kameramen. Nah, kalau nggak yang pecah sini, lepas sini, retak sini ya, sini yang pecah ini. Ini yang ini bisa pecah atau lepas. Terjadilah lepasan daya yang kuat dan biak ini buka. Yang saya pahami gitu, dan tidak ada yang bukanya tuh ke depan. Nah, kalau bukanya ke depan itu analisis saya adalah ketika kalian pakai persevete yang keras. Tapi kalau misalnya dia bukanya ke samping gini itu persentri yang keras. Ya gitu. Nanti kalau saya bilang persetan yang keras, salah persetan, nanti tidak kata kameramen nanti dimarahin sama si pembuat persentri persetannya ya, karena katanya kameramen saya mereka baperan. Nah, gitu. Jadi yang saya khawatirkan itu adalah seperti itu. Misalnya kok Anda
mau pakai mangkok racing proper line itu, kalau saya ya, kalau ada yang kemarin ada satu anak yang suruh masangin, itu hanya suruh masangin doang, ya saya minta LAS 1 batang aja. Nah itu dia apa, saya wanti-wanti, ini kan soalnya kalau dari proper itu kan dia segitiganya besar ya, lubangnya besar-besar, dan apa ini, dagingnya ini tuh tipis. Nah itu biar aman, itu maksimal per-peran itu 1.000 semua kalau pengen memang mau ganti. Tapi kalau misalnya nggak mau ganti ya malah syukur, itu malah tepat lah. Perbedaannya kenapa kok Praps Garage mempertahankan bentuk seperti ini ketika membuat sebuah mangkok ganda custom, tidak meniru yang racing-racing seperti Kawahara, proper racing line, atau dari manapun. Kenapa kok hanya lubangnya segini aja, terus ini kartelnya segini aja, dan lubangnya segini aja? Karena kenapa? Karena saya memperhatikan, atau saya lebih mengedepankan sisi keamanan, safety, aman, durabilitas, jangka panjang, dan tidak ada masalah. Debu gimana bang? Kalau misalnya debu ketika bercampur dengan kelembaban udara atau bercampur dengan air, rata-rata yang akan terjadi adalah kestak di sini, di pinggir, kan kestak di pinggir. Namun ketika sudah Anda pakai mangkok ganda kartel lurus, ketika debu kestak di pinggir, apakah akan geredek? Jawaban saya, ketika Anda pakai mangkok ganda saya, itu tidak, ya tidak. Tapi kalau untuk mangkok ganda lain bang, saya kurang paham. Tapi kalau untuk mangkok ganda saya itu tidak. Jadi insya Allah aman. Dan saya masih pakai lubang seperti ini karena memang untuk mempertahankan itu tadi, durabilitas, kenyamanan, dan keseimbangan, balance. Takutnya kalau banyak lubang nanti nggak balance. Nggak balance itu apa? Nggak balance itu ketika seperti ini ya. Mungkin kemarin bisa melihatkan. Ya. Nah, ketika dipasang di sini, itu dia akan sedikit goyang. Ini ilustrasi ya, ketika dipasang kayak gini, pasang kayak gini itu akan sedikit goyang. Tapi goyangnya tipis. Nah, goyangnya tipis. Nah, kalau saya membuatnya biar nggak goyang, saya cukup segini aja. Nah, goyang nggaknya itu juga kalian harus menilai dari sisi asnya ini bergoyang apa enggak. Kalau misalnya asnya ini bergoyang apa enggak, pakai seperti ini, alat seperti ini, bengkel pasti tahu. Apa ini? Tanya aja bengkel kalian ya, kayak gitu. Nah, biasanya untuk ngetes apa, selongsong kruk as. Nah, terus misalnya kok ini geyol, ya berarti ini yang masalah. Tapi kalau ini nggak masalah, kok malah mangkoknya yang geyol, itu berarti mangkoknya. Nah, di kolom komentar saya itu sudah banyak yang komplain mengenai beberapa merek terkenal kok apa mangkok gandanya rada oleng itu. Kayak gitu. Ini jawaban dari saya mengenai antik kualek nganggo mike. Nah, apa untuk mengenai proper racing line kok bisa meledak, itu ya, itu jawaban saya. Oke gitu, terima kasih. Yang tadi, yang soal persentri ini ada yang nge-share. Gue pakai persentri dengan merek yang sama, di motor yang sama, dengan spek yang sama, di atas Gino 1000. Dia pakai persentri 1000, rasa kali tau. Oh iya. Pakai persentri 1000, atasnya jatuh. Pakai persentri 1500, powernya ngayun. Pakai 2000 baru pas, dipakai buat harian touring. Intinya beda spek, beda keinginan. Jadi orang itu maksudnya pakai persentri yang keras sekalian seperti 2000 rpm gitu, itu malah enak. Ya, Nah, touring, harian touring. nah itu ya orang beda-beda ya. Jawabannya adalah itu orang beda-beda. Itu mungkin kalau ketemu saya akan terjadi sebuah diskusi yang apa ya, diskusi yang menarik ya. Akan terjadi sebuah diskusi yang menarik dan akan terjadi banyak info menukar pikiran ya. Karena kenapa? Kalau persentri keras kayak gitu, mungkin tuh orangnya ringan ya, mungkin bobot orangnya ringan. Mungkin itu yang pertama, mungkin bobot orangnya ringan, tinggi badannya sedang, nggak tinggi-tinggi amat dan nggak pendek-pendek amat, dosanya juga sedikit. Itu mungkin motornya memang enak. Ya karena bebannya ringan, beban secara fisik ringan, beban secara religi ringan, beban secara jalan mungkin konturnya agak turun. Jadi itu mungkin motor berasa gerung enak gitu, ya mungkin bisa. Terus bisa jadi kalau yang secara pikiran kita yang rasional, orang itu umur sekitar di bawah 18 tahun atau maksimal 18 tahun mungkin bisa merasakan. Yang bobotnya ya mungkin cowok itu bobot 50 60 mungkin bisa. Karena kenapa?
gini ya, yang saya ceritain kemarin di vlog saya mengenai Vario saya bisa nusuk milik temen. Vario saya ditulup sama Beat 2018 milik anak SMA, dan kebetulan itu SMA satu alma mater sama saya. Ketika di jalan Kelangon dari arah Serowol Muntilan itu naik gitu, aku ngejar dia susah banget, padahal aku lihat motornya standar. Nah, mungkin di situ aku lihat dari segi bobot pengendara, konstruksi motor itu betul-betul mempengaruhi. Karena kenapa? Saya udah jalan 80, 90, itu cewek gak kejar. Ceweknya gimana mas? Spesifikasinya? Spesifikasi, ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri ceweknya itu ya kecil, tubuhnya kecil, kurus, terus kecil, kurus, ya rada hot. Nah, gitu. Aku ngejar, tapi bukan berarti terus ngejar, mbak, jaluk nomornya ya. Ora gitu, mbak, orang atau sewa, ora. Memang pengen kok kenceng banget sih, gak kekejar. Kok kamu gak sampai 100 mas, nyaliku gak berani ya. Itu kebetulan ceweknya luar biasa. Nah, kirian full PCX saya kalah sama yang standar ting-ting Beat. Itu masih enak. Ada lagi yang komen di kolom komentar saya itu, NMAX 2021 full kirian diselip Beatber. Kalah. Itu bisa, karena kalau saya suruh menjawab secara spesifik mengenai persentrik keras kok bisa enak, itu ya kalau saya sih tidak ya, karena mungkin eksperimen yang saya lakukan adalah dengan saya sendiri, dengan bobot yang mencapai 90 naik ini. Jadi ya paling enak pakai standar. Kalau nggak kayak gitu, transfer tenaganya kurang pas saat motor berjalan. Oke gitu, terima kasih.